Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vila Alfarizi, NPM 20312153 dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengenalan Natural Language Processing atau yang biasa disebut NLP, proses bahasa alami. NLP merupakan salah satu bidang ilmu dalam kategori keilmuan Artificial Intelligence atau AI. NLP merupakan materi keilmuan yang diajarkan dalam mata kuliah komputasi bahasa alami. Bahasa alami adalah bahasa yang secara umum digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi antar suatu orang dengan orang lain. Bahasa alami dikategorikan sesuai dengan bahasa manusia yang dapat berupa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, dan bahasa-bahasa yang biasa digunakan sehari-hari. NLP berfokus pada pengelolaan bahasa alami yang diterapkan pada piranti komputer sehingga komputer dapat memahami apa yang diinginkan oleh pengguna. Seperti yang kita ketahui, komputer tidak akan menjalankan fungsinya sesuai keinginan pengguna jika pengguna tidak memberikan perintah atau instruksi yang jelas ke dalam komputer. Bahasa alami tidak memiliki compiler atau interpretership untuk dapat dipahami seperti halnya bahasa pemrograman. Bahasa alami merupakan bahasa komunikasi yang digunakan manusia dalam menyampaikan suatu informasi atau maksud tertentu. Tetapi ketika bahasa alami ini diterapkan dalam NLP, maka kita bisa menggunakan bahasa pemrograman sebagai instruksi dari manusia kepada komputer. Lalu ada area NLP. NLP digunakan dalam aplikasi-aplikasi yang membutuhkan pengelolaan bahasa. Area NLP meliputi ilmu model aplikasi yang diantaranya. Yang pertama contohnya itu ada QAS, Question Answer System. Nah, QAS ini contohnya chatbot. Dalam aplikasi QAS, komputer diberikan pengetahuan tentang sesuatu sehingga dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh manusia sebagai pengguna. Lalu yang kedua, contohnya summarization. Aplikasi ini digunakan untuk meringkas dari banyak dokumen menjadi ringkasan penting yang dapat digunakan untuk membantu user dalam membuat suatu ringkasan dokumen. Ilustrasi terlihat pada gambar di bawah ini. Summarization dilakukan oleh komputer dengan pengetahuan user yang diberikan. Dengan adanya NLP, maka proses ini dapat dimungkinkan terjadinya. Yang ketiga contohnya ada Machine Translation. Machine Translation adalah aplikasi penerjemah bahasa yang dilakukan oleh sistem. Banyak contoh aplikasi Machine Translation yang ada di internet dan sering banyak digunakan, contohnya Google Translate. Aplikasi penerjemah ini menggunakan konsep NLP. Dalam pengaplikasiannya sudah tentu dibutuhkan suatu pengetahuan tentang data kamus dan data-data bahasa yang sesuai bahasa translate yang digunakan ke dalam sistem. Lalu yang keempat contohnya itu ada speech recognition. Speech recognition ini merupakan area NLP yang memiliki proses yang kompleks. Aplikasi ini mengenai ucapan pengguna dalam menindaklanjuti hasil record tersebut. Pengetahuan yang diberikan ke komputer berupa kata-kata speech atau kalimat dari beberapa pengguna sehingga sistem dapat mengenali speech dari pengguna. Aplikasi ini pendukungnya adalah aplikasi text to speech dan speech to text. Lalu yang kelima ada document classification. Terdapat banyak aplikasi di area ini antaranya artikel atau dokumen classification, segmentasi analisis, analisis produk review, spam filter, analisis data hoax. Lalu pembahasan selanjutnya ada sintaks sinematik dan pragmatik. NLP dimodelkan sebuah pengetahuan bahasa alami yang diberikan oleh pemrograman dari segi kata. Bagaimana kata digabungkan menjadi sebuah kalimat dan konteks
kata dalam kalimat. Yang pertama yaitu sintak. Sintak merupakan bentuk suatu kata, biasanya dikenal dalam sebuah grammar. Bentuk kata yang sempurnakan adalah sesuai dengan kamus standar bahasa. Aku mempunyai topik bundar. Nah, ini SPO, subjek, predikat, dan objek. Lalu ada sinematik. Sinematik merupakan arti dari kalimat dalam suatu bahasa. Terdapat ambisius dalam penentuan arti kata dengan makna dalam di kata word exchange. Lalu yang ketiga ada pragmatik, merupakan pertanyaan yang ada hubungannya dengan dunia. Lalu yang keempat ada morfologi. Morfologi merupakan pengetahuan tentang terbentuknya suatu kata sehingga dapat dibedakan makna kata antara satu dengan kata lainnya. Lalu yang kelima ada fonetik. Fonetik merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan suara yang berupa kata sehingga dapat dikenal dengan baik. Lalu ada perancangan NLP. Dalam pembuatan NLP dibutuhkan suatu data termasuk yang memiliki ragam tipe. Nah, contoh tipe datanya itu ada input source type, dan text processing pipeline. Data masukan sistem NLP dapat berasal dari webpack, sosial media, user input, dan data-data lain yang berasal dari database. Data yang berasal dari webpack atau sosial media diambil dengan metode crawling data. Tipe data dimasukkan beragam sesuai dengan sistem yang akan dibuat dan dapat dibentuk sesuai teks atau speech. Mungkin segitu aja pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata atau kalimat yang kurang efektif, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.